Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat melalui video Badru SD Hadijah Wonorejo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Saya siap. Coba kalau sudah siap, tunjukkan semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kalian semuanya sudah bisa menunjukkan semangat kalian. Saatnya kalian menyimak video pembelajaran yang Bu Ima sampaikan hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, aku gemar bernyanyi dan menari, mata pelajaran PPKN tentang sikap seorang kakak terhadap adiknya. Sebelum Bu Ima menyampaikan bagaimana sikap seorang kakak terhadap adiknya, kira-kira siapa yang di rumah punya adik? Siapa yang sudah bersikap baik kepada adiknya ketika di rumah? Nah, perlu kalian ketahui, jika kalian mempunyai adik di rumah, tentunya kalian harus bersikap baik kepada adik kalian. Bagaimana sikap yang baik itu, Bu Ima? Nah, sikap yang baik yang harus dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya, tentunya apalagi adiknya punya kegemaran menari. Nah, ketika adik kalian mempunyai kegemaran menari atau mungkin punya kegemaran bernyanyi, ketika mereka menunjukkan kegemaran tersebut, tentunya jika kalian kakak yang baik, kalian harus melihat adik kalian ketika bernyanyi ataupun menari dengan tersenyum bangga. Pastinya jika adik kalian melihat senyum bangga seorang kakaknya, pasti mereka percaya diri untuk bernyanyi ataupun menari. Nah, itu merupakan sikap baik yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya. Lalu, kira-kira sikap yang kedua apa teman-teman yang harus dilakukan seorang kakak terhadap adiknya? Apakah ada yang tahu tidak? Nah, ketika adik kita berbuat kesalahan, pastinya kita harus menasehati dengan baik. Tidak boleh sambil menasehatinya marah-marah. Agar jika kita nantinya menasehati dengan baik, rasa sayang seorang kakak akan timbul. Nah, itu adalah sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya, yaitu menasehati adiknya dengan baik. Lalu sikap yang ketiga kira-kira apa ya teman-teman? Nah, sikap yang ketiga ketika kita mengajari seorang adik, mungkin bisa mengajari menari
atau mungkin mengajari bernyanyi. Nah, ketika kita mengajari seorang adik, tentunya kita harus bersikap Nah, untuk sikap yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya, jika adiknya mempunyai kegemaran untuk bernyanyi ataupun menari, tentunya kita harus mengajarinya dengan baik. Agar ketika kita mengajari seorang adik dengan baik, adiknya mudah untuk memahami apa yang kita ajarkan kepada seorang adik. Lalu, sikap yang keempat yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya adalah memberikan semangat dan pujian terhadap apa yang dilakukan oleh seorang adik. Tentunya, ketika kita sudah memberikan semangat, sudah memberikan pujian yang baik, pasti adik itu akan merasa percaya diri dengan apa yang menjadi kegemarannya. Lalu, sikap yang kelima yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya, yaitu kita harus menghibur adik kita ketika sedang sedih. Justru nggak boleh kalau kita kalau adiknya sedih, kita bikin makin sedih. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghibur. Coba ya, kita ulangi bersama-sama. Sikap yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya, yang pertama adalah melihat sambil tersenyum bangga ketika adik sudah bisa menari ataupun bernyanyi. Lalu sikap yang kedua adalah seorang kakak harus menasehati adiknya dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus mengajari atau melatih adiknya agar nantinya bisa menari ataupun bernyanyi dengan baik. Lalu sikap yang keempat, kalau kita sudah melihat seorang adik sudah bisa bernyanyi ataupun menari, jangan lupa kita harus selalu berikan semangat, berikan pujian agar ketika menarinya nanti bisa lebih maksimal lagi. Lalu sikap yang kelima, ketika seorang adik sedang sedih, kita harus berusaha untuk menghibur. Nah, kira-kira kalau semisal kalian di rumah, kalian diminta orang tuanya untuk mendampingi adiknya karena orang tua kalian sedang banyak kesibukan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya? Betul sekali, sikap yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya yang keenam adalah kita harus ikut membantu menjaga adik ketika ibu sedang sibuk. Nah, lalu sikap yang ketujuh, ketika kita bermain bersama adik, tentunya kita harus bermain dengan rukun. Nah, kalau sudah bermain, sikap yang ke-8 yang harus kita lakukan tentunya apa teman-teman? Betul sekali, kita harus membereskan mainan agar tidak berantakan. Nah, jadi jangan lupa ketika kita sudah bermain bersama, kita juga harus membereskan mainan tersebut. Kira-kira sikap yang ke-9 yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya apa ya teman-teman? Betul sekali, jadi seorang kakak itu kita harus mengalah jika nantinya
seorang adik ingin melakukan sesuatu lebih dahulu, maka kita akan memberikan kesempatan kepada adik untuk melakukannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sikap yang ke-10 adalah kita harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang adik ketika kita menemani mereka untuk belajar menari ataupun bernyanyi. Jadi ada 10 sikap yang harus dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya. Jika sikap itu semua kalian lakukan, tentunya kalian pasti akan rukun dengan adik kalian. Tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya suka nangis. Nah, tapi kalau salah satu dari sikap itu tidak kalian lakukan, berarti kalian masih belum bisa menjadi kakak yang baik untuk adik kalian ketika di rumah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham apa yang harus dilakukan seorang kakak terhadap adiknya? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa kalian lakukan ketika di mana kalian berada, meskipun di luar rumah ataupun di dalam rumah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.